Shalom, berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala. Doa kami kiranya saat saudara menyaksikan dan mendengarkan acara ini, kondisi saudara sedang dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saat ini kami ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema krisis percaya diri, yang saya ambil dari Yesaya 43 ayat 4 dan ayat 5. Yesaya 43 ayat 4 dan 5 demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, terkadang-kadang disadari, tanpa disadari saudara, beberapa orang melakukan sensasi untuk mencari perhatian. Secara psikologis hal ini terjadi karena orang tersebut kekurangan kasih yang bermuara pada krisis rasa percaya diri. Ada dugaan bahwa cara berbusana, cara menata rambut, dan gaya hiperaktif itu adalah kompensasi dari orang-orang yang mengalami krisis percaya diri. Nah, orang percaya, yaitu orang yang sudah terima Yesus, harus menyadari bahwa dirinya, kata firman Tuhan katakan, kita ini berharga di mata Allah. Kata berharga saudara dalam bahasa Ibraninya dipakai kata yagar, yang bisa berarti hebat atau berharga atau mempunyai nilai. Jadi di mata Tuhan saudara itu berharga dan hebat dan mempunyai nilai. Sedangkan kata mulia dari bahasa Ibraninya adalah kabat, yang artinya banyak atau kaya atau subur. Nah saudara, itulah sebetulnya pandangan Tuhan terhadap saudara dan saya. Saudara itu berharga, hebat, ada nilai saudara, dan hal yang luar biasa. Setiap orang Kristen harus memiliki rasa percaya diri karena ia berharga di mata Kristus. Apa yang menjadi dasar bahwa kita berharga di mata Tuhan, saudara? Ada 3 dasar pada saat ini yang akan saya ungkapkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu tidak menolak saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara berharga di mata Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan tidak akan menolak kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menerima kita sebagaimana adanya saudara dan saya. Ketika Tuhan memilih kita, Dia akan menerima kita walaupun orang yang kita kasihi, entah itu orang tua, kakak, adik, saudara, tetangga, itu menolak keberadaan kita. Saudara, Allah mengasihi baik itu yatim piatu, ya anak yatim piatu, anak haram mungkin, anak di luar nikah, atau anak terbuang, atau anak yang disangkal orang tuanya karena imannya kepada Yesus sehingga dia diusir, tidak diakui anak. Tetapi Yesus tetap memilih kita, menerima kita saudara, walaupun kondisi kita seperti itu. Baik kita mungkin anak yatim piatu, kita anak haram, anak terbuang, anak yang sangkal ditolak orang tua karena iman kita. Saudara, contohnya adalah Yefta saudara ya. Saya akan yaitu bacakan dalam Hakim-Hakim saudara, pasalnya saudaraku yang kekasih, kita akan baca Hakim-Hakim 11. Ayatnya yang pertama mulai dikatakan demikian saudara. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau ini anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sanalah berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob.
Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead pada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka padaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Puji Tuhan saudara, luar biasa. Ini Yefta ini anak haram, diusir saudaranya, dianggap bukan keluarga. Hanya dia kumpul sama perampok, tapi dia hebatnya bisa mengalahkan semua musuh. Hanya direkrut, bahkan diterima, bahkan dipakai Tuhan menjadi kepala. Saudara, kita lihat di sini, orang tua, saudara, famili boleh menolak, mengusir saudara dan saya karena mungkin latar belakang kita. Tetapi pagi hari ini atau siang atau sore atau malam ini, Tuhan menerima saudara. Karena di mata Tuhan engkau berharga dan mulia. Kita berharga ketika kita percaya kepada Yesus. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, sebab kepada setiap orang percaya, saat dia menerima Yesus diberikan kuasa atau hak anak-anak Allah. Siapapun saudara, apapun latar belakangmu, sejak kau terima Yesus, di mata Tuhan engkau adalah anak-anak Allah. Sudahkah kita berpikir dan bertindak sebagai anak Allah? Ataukah kita masih terpenjara, terbelenggu, merasa yaitu rendah diri karena kita mengalami krisis saudara pribadi, karena kita terganggu, terintimidasi dengan latar belakang kita. Mungkin apapun bagi Tuhan tidak penting. Yang penting engkau adalah anak-anak Allah. Engkau berharga. Engkau yaitu mulia di mataku. Mari saudara, bagi saudara yang hari-hari ini yang mengalami krisis harga diri, bangkit, bangun. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan karena engkau adalah anak Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa Tuhan mau mengatakan kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Selain Tuhan tidak akan menolak kita, mau menerima kita. Yang kedua, kita adalah ciptaan khusus atau special creation, ya, kreasi yang betul-betul dimiliki Tuhan secara spesial. Saudara, ada seorang pengusaha sukses, dia merasa terganggu dengan hidungnya yang pesek, saudara. Ia tidak merasa puas dengan keberadaannya. Lalu dia berusaha untuk mencari jalan keluar agar hidungnya tidak pesek. Akhirnya ia mendapatkan jalan keluar, yaitu dengan operasi hidung di Jepang dengan biaya yang jutaan, saudara. Alhasil operasinya berhasil, saudara. Dan hidungnya menjadi mancung. Wah, dia merasa senang. Sekarang dia tidak merasa terganggu. Namun ada efek samping yang cukup mengganggunya. Apakah itu? Yaitu setiap 5 menit lidahnya itu menjulur sendiri. Bayangkan, hidungnya mancung tapi setiap 5 menit lidahnya melet sendiri, saudara. Bahkan lebih parah itu, saudara. Inilah upah orang yang tidak mau menerima keadaan. Apapun keadaan, entah kulit putih, kulit hitam, mancung, rambut keriting, rambut ikal, keribun maupun lurus, terima. Di mata Tuhan engkau berharga. Ya, engkau adalah ciptaan secara spesial atau khusus. Tuhan dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap ia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan berjanji akan menggendong kita hingga kita tua. Saudara, jangan mengalami krisis harga diri, saudara. Di mata Tuhan, saudara diterima apa adanya. Engkau adalah anak Allah karena engkau mulia dan berharga. Dan Tuhan berkata engkau adalah ciptaan spesial
di mataku. Karena satu-satunya ciptaan yang melibatkan tangan Allah sendiri itu manusia, termasuk saudara dan saya. Kalau yang lain Tuhan coba berfirman, hendaklah ada terang, terang ada. Hendaklah ada ini, ada. Tapi untuk menciptakan saudara, Tuhan turun tangannya, Tuhan kotor tangannya, kena tanah, kena lempung, membentuk saudara. Itulah satu-satunya ciptaan yang spesial dibanding ciptaan yang lain. Engkau sangat spesial di mata Tuhan. Jangan saudara merasa rendah diri, merasa mengalami krisis pribadi. Di mata Tuhan, engkau berharga dan mulia. Karena dia menerima saudara. Orang lain boleh menolak, orang lain mengusir saudara. Orang lain kata kau anak haram, anak yang tidak baik, silakan. Tapi Tuhan menerima engkau, bahkan mengangkat engkau sebagai anak Allah. Bahkan Tuhan berkata, di mataku engkau ciptaanku yang spesial. Dan yang ketiga saudara, kenapa kita berharga dan mulia di mata Tuhan? Selain Tuhan tidak akan menolak kita. Yang kedua, kita adalah ciptaan yang spesial. Yang ketiga, Tuhan rela mati untuk kita, saudara. Tuhan rela mati untuk kita. Saya akan bacakan saudara di dalam Roma, saudara. Ya, di dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma pasal 5, saudara. Di situ kita melihat bahwa Yesus rela mati buat saudara dan saya. Kitab Roma pasalnya yang ke-5, saudara, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, saya bacakan ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita, sebab Dia telah menerima perdamaian itu. Karena Dia kita menerima perdamaian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Yesus mau mati buat kita orang yang berdosa. Mati untuk orang benar saja seorang masih berpikir berkali-kali. Namun Yesus mau mati bagi kita orang-orang yang berdosa. Luar biasa. Kita orang berdosa, orang yang memberontak, melawan, orang yang sangat bejat. Tapi Dia rela mati buat kita, supaya kita tidak binasa. Itulah saudara, kenapa kita berharga dan mulia. Karena berharga dan mulia, Dia mau korbankan nyawanya ganti saudara. Kalau sesuatu yang tidak berharga, ngapain? Rugi. Yesus sudah enak di sorga. Dia mau turun ke dunia, melepaskan atribut kealahannya, mengosongkan diri, lalu menjelma jadi manusia, memposisikan sebagai hamba yang melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita orang berdosa. Saudara, ada satu ilustrasi. Ada seorang anak yang malu karena ibunya berwajah jelek, saudara. Suatu saat, saudara, waktu anak itu masih bayi, saudara, tahu-tahu saudaraku yang kekasih, waktu ibunya pergi, rumahnya terbakar, saudara. Waktu dalam keadaan terbakar, semua penduduk merubuh. Lalu ibu itu tahu kalau di dalamnya masih ada anak bayi. Dia mau masuk, dikatakan, ibu jangan. Ibu nanti sama saja bunuh diri. Karena dia tahu itu anak yang jatuh. Dia terobos itu, saudara. Rumah yang sudah terbakar. Lalu dia ambil anak itu. Hanya tubuhnya ibu yang jadi korban terbakar. Rusak, saudara. Tapi karena ibu mengasihi kamu, aku terobos itu rumah yang penuh dengan api. Hanya ibu yang jadi korban. Dan inilah hasilnya. Tapi ibu kecewa di mata kekasihmu. Kau tidak mau mengakui aku ibumu. Mengatakan aku ini pembantumu. Sakit aku, sakit sekali. Lalu anak itu berlutut, dia menangis, dia minta ampun, dia peluk. Waktu di wisuda, saudara,
Anak ini tidak malu membawa ibunya dan memperkenalkan. Karena anak ini saudara dapat ujian cum laude saudara. Dia berkata, aku bisa seperti ini karena jasa ibuku yang satu ini. Dia sudah berkorban mati-matian untuk aku sampai dia rusak wajahnya untuk menyelamatkan aku. Jadi kalau aku bisa sukses itu karena jasa ibunya. Ibunya ditepuk tangan seluruh yaitu orang-orang yang datang saudara. Dan akhirnya justru orang salut lihat seorang anak gadis yang cantik yang lulus cum laude. Tapi tidak malu mengakui ibunya. Tuhan Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih lemah dan berdosa. Bagaimana dengan saudara? Masihkah kau malu mengaku bahwa imanmu adalah Kristen percaya Yesus? Saya pernah lihat ya ada orang yang di rumah makan. Waktu mau makan dia garuk-garuk kepalanya saudara. Lalu pada waktu saudara pelayan restorannya datang. Dia minta yaitu bayarannya dikatakan bukankah untuk orang yang Kristen akan dikasih gratis. Apakah saudara Kristen? Iya. Saya tidak melihat saudara waktu makan berdoa. Tadi kamu garuk-garuk kepala toh. Rupa-rupanya dia malu dilihat banyak orang. Pura-puranya garuk kepala sambil berdoa. Hanya dia harus bayar. Padahal sudah ada kalau anak Tuhan gratis. Saudara. Hanya dia rugi sendiri. Masihkah kau malu? Kadang-kala sudah malu pakai kalung salib karena takut diketahui bahwa saudara Kristen. Saudara malu mengakui bahwa imanmu Kristen. Kita minoritas, tapi kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa saudara. Orang percaya harus bersyukur karena kita memiliki harga diri dalam Tuhan. Karena dia tidak menolak kita. Di mata Tuhan kita adalah ciptaan khusus. Bahkan dia rela mati buat kita. Mari saudara lepaskan rasa saudara kehilangan harga diri saudara atau saudara tidak percaya diri lagi. Engkau hebat, engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menerima engkau. Engkau ciptaan khusus. Bahkan karena engkau dia rela mati buat engkau. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga. Kami bersyukur kami orang yang berdosa. Yang layaknya binasa masuk neraka. Tetapi engkau rela mati buat kami orang berdosa. Dengan disalibkan di atas kayu salib engkau mengambil alih posisi yang harusnya itu posisi kami. Kau menanggung dosa kami, kau menanggung kutuk kami, kau menanggung penyakit kami, bahkan kau menanggung kelemahan kami. Dengan darahmu kau hapus segala dosa kami, dengan bilurmu kau telah sembuhkan penyakit kami. Bahkan saat kami menerima Yesus, engkau angkat kami sebagai anak Allah. Kami adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa di mata Tuhan. Kami berharga, kau berjanji sampai masa tua, kau akan menggendong kami sampai rambut kami putih. Terima kasih Bapa, ampuni kalau selama ini kami kehilangan identitas diri, harga diri karena kami minder, karena kami merasa orang yang tidak berlayak, kami hina, kami orang miskin, kami anak yang terbuang, yatim piatu, anak haram, bahkan banyak orang yang menyingkirkan kami. Tapi sejak firman yang kami terima dengar saat ini, kami bangkit, kami bangga, kami anak Yesus, kami mahal, berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Kami mendoakan umat-Mu yang saat ini datang, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan. Kalau ada yang sakit Tuhan, tolong lawati mereka. Baik yang sakit menyerang bagian kepala Tuhan, yang sering pusing, mungkin darah tinggi, mungkin vertigo, atau penyakit yang menyerang mata, telinga, tenggorokan. Tuhan jamah dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Kau sembuhkan, kau jamah bagian jantungnya, bagian livernya, bagian paru-parunya, bagian haleluya, jantungnya, bahkan juga bagian pankreasnya, seluruh usus besar, usus kecil, bahkan saraf-saraf dari ujung rambut sampai telapak kaki yang mengalami gangguan, yang sakit, yang stroke, bahkan apapun penyakitnya. Kami berserap, kami tolak dalam nama Yesus, sembuh. Bilur Tuhan menyembuhkan dan kau berikan tubuh yang sehat dan diberikan umur panjang. Diberkatilah hidup nikahmu dan diberkatilah buah-buah nikahmu. Diberkatilah mata pencaharian usaha pekerjaanmu. Apapun yang
engkau pekerja akan dibuat Tuhan berhasil. Aku akan dipromosikan, diorbitkan oleh Allah. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya dalam Roh Kudus. Kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di yaitu mimbar tentang yaitu suara gembala yang akan datang. Amin.